Oke teman-teman, setelah tadi kita masuk ke pembelian, sekarang kita ke penjualan. Nah, penjualan ini fiturnya juga ada banyak teman-teman. Kita coba satu persatu penawaran penjualan. Nah, misalnya kita ini mau melakukan penawaran penjualan kepada pelanggan. Nah, kita pilih nih pelanggannya mau siapa. Kita bisa pilih di sini misalnya kita mau tawarin ke Teguh Jaya. Nah, tanggal berapa nih? Misalnya tanggal, ya boleh tanggal besok misalnya. Kita tulis di sini teman-teman, apa namanya, nomor referensi kita. Misalnya penawaran penjual itu kan penawaran harga ya, PH kita gitu aja lah. PH 2023, sorry, ini aja, PH JM 0001 2023. Kalau kayak gitu teman-teman. Nah, terus kita masukinlah di sini apa yang mau kita jual gitu. Misalnya kita mau jual Asus dan Lenovo gitu. Kita tulis ini Asus ExpertBook. Eh, kita jualnya mau 2. Nah, terus harganya berapa? Misalnya harga yang kita jual adalah 15 juta. Nah, apakah kita mau pakai PPN atau enggak? Kita bisa sesuaikan di sini. Tapi biasanya kalau misalnya emang perusahaan udah punya NPWP, ya itu harus dikenakan PPN. Otomatis dia harus ada gitu, nggak boleh enggak. Nah, terus ini penjual, salesman. Nah, seharusnya ini kita, karena kita belum masukin, jadi belum ada. Nah, penjual ini bisa kita masukin, kadang kan dalam perusahaan itu sales nggak cuma satu, tapi ada banyak gitu. Nah, kita bisa masukin nih, ini si PT Teguh Jaya ini salesnya siapa nih? Misalnya salesnya Pak Pak Ahmad misalnya kayak gitu. Kita di sini tulis, kalau kita udah masukin ya, udah masukin penjual, data penjual, maka kita bisa masukin di sini Pak Ahmad. Tuh. Tapi karena mungkin belum, jadi belum bisa. Nah, kita langsung lanjut aja teman-teman. Kalau udah kayak gini, teman-teman bisa taruh di sini syarat pembayarannya berapa hari, terus alamatnya, alamat si PT Teguh Jayanya, terus keterangannya gimana, kayak misalnya kita bisa masukin TOP. Sebenarnya TOP udah ada di sini ya teman-teman, tapi nggak apa-apa kalau misalnya kita mau tambahin gitu, mau lebih terang lagi. Boleh di sini TOP, delivery time, misalnya barang bisa langsung dikirim setelah pembayaran atau apa dan sebagainya macam. Nah, kayak gini teman-teman. Kalau udah, kita bisa langsung save. Nah, udah selesai. Ini penawaran yang tadi kita buat udah ada di sini. Selanjutnya teman-teman, kita mau masuk pesanan penjualan. Tadi kan kita udah buat penawaran penjualan, dan ternyata si Teguh Jaya ini minat untuk beli barang kita. Akhirnya dia PO ke kita. Nah, kita masukinlah di sini Teguh Jaya. Ini juga ada 2 cara ya teman-teman, sama kayak pembelian tadi. Jadi kita bisa langsung dari pesanan penjualan, atau bisa kita ke penawaran penjualan dulu gitu. Jadi kita kayak misalnya kayak gini, di penawaran penjualan itu kita buka Teguh Jaya, terus kita proses ke pesanan, maka dia otomatis juga akan langsung ke pesanan gitu. Kita boleh pakai cara ini, atau kita mau narik dari pesanan, kita ulang aja, dari pesanan penjualan ini. Misalnya kita tambah Teguh Jaya. Kita mau narik nih si Teguh Jaya, PO-nya tanggal 17, terus ini secara otomatis saja teman-teman. Nah, terus ini nomor PO-nya dia misalnya. Nah, ini keterangan kita tambahin, ini kita tambahin. Kita ambil dulu teman-teman dari penawaran, kita tarik. Nah, ini dia. Ini yang tadi dipesan oleh si Teguh Jaya sesuai dengan penawaran kita. Nah, kalau udah kayak begini, kita langsung masukin PO. Ini semua kita lengkapin tadi. Kalau ada beban atau biaya, kita boleh masukin juga. Kalau udah, kita boleh langsung save gitu. Nah, oke, kita lanjutkan saja. Kalau udah, teman-teman, kita langsung ke selanjutnya. Yaitu, misalnya nih, barang kan memang sudah ada ya. Kita udah mau kirim nih. Dia udah PO, barang kita udah terima dari supplier.
Kita udah punya stoknya. Oke, sekarang kita kirim. Kirim ke Teguh Jaya. Ini teman-teman, kita kirim misalnya tanggal 18. Nah, kita kirim nih nomor pengiriman dari kita. Apa? Boleh misalnya surat jalan SJ. SJJM 001/2023 misalnya gitu. Kita boleh pilih sini pengirimannya apa, tapi kita belum masukin, jadi nggak apa-apa. Nah, terus kita pencet ambil di sini teman-teman, ambil dari pesanan. Kita buka, kita ambil PO-nya si Teguh Jaya tadi. Ini sama kan teman-teman, Asus ExpertBook 2 unit. Kita lanjut. Nah, kalau udah, kita di sini kita masukin keterangan-keterangan yang mungkin bisa kita masukin, misalnya SN atau serial number atau yang lainnya. Nah, kalau udah, kita langsung save, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita mau pakai cara yang satunya lagi juga bisa, tapi kita harus ke pesanan penjualan. Misalnya yang tadi nih, si Teguh Jaya ini belum di apa namanya? Belum dikirim gitu barangnya. Nantinya di sini bukan terproses ya, teman-teman. Tapi itu masih menunggu diproses. Kalau udah, kita misalnya mau bikin pengiriman pesanan dari pesanan penjualan ini. Kita langsung aja di sini sebenarnya bisa teman-teman proses. Karena kita udah proses tadi, jadi dia langsung ngeblok gitu, jadi nggak bisa. Selanjutnya kita akan bikin misalnya uang muka penjualan, teman-teman. Kayak tadi kan ada ya, satu yang belum kita kirim barangnya. Kita boleh langsung di sini tulis si ini nih, siapa, kita lihat dulu yang belum kita kirim barangnya. Nah, ini si PT Aji Makmur. PT Aji Makmur kita buat PO-nya dulu ya, teman-teman, biar bisa kita faktur. Ceritanya dia ini udah oke nih. Dia PO kita tulis pesanan. Misalnya, terus kita misalnya PO AM 11/2023 misalnya kayak gitu. Kita langsung oke, save aja. Terus setelah itu penawaran penjualan di sini kita X dulu. Kita mau masukin uang muka. Tadi kan belum kita kirim. Belum kita kirim, baru kita bikin PO-nya doang. Ini kita bisa nih teman-teman langsung mau nagih gitu. Nagih DP istilahnya. Tanggal berapa? Misalnya tanggal 18. Nomor fakturnya secara otomatis juga boleh. Atau kita mau bikin sendiri juga boleh. Misalnya invoice DP DM misalnya 2023 01 misalnya gitu ya. Terus kita masukin nomor PO-nya, nomor SO-nya dia, nih yang tadi dia pesan. Teman-teman kita langsung masukin, tutup pajak. Nah, kita bikin nih syarat pembayarannya apakah 2/15 terminnya, atau kita mau, di sini ada banyak pilihan ya teman-teman, sesuai dengan keinginan kita. Seperti kayak gini, terus keterangannya kita tulis. Nah, kalau udah, kita akan otomatis nagih ke dia. Sorry, ini harus diisi. Wajib pajak. Karena dia wajib pajak, jadi harus diisi ya. Saya kita isi dengan gini dulu, boleh nggak ya? Nggak boleh. Tidak ada. Sebenarnya ini memang harus diisi dulu teman-teman, wajib itu namanya kalau punya PPN, kalau kita penggunaan PPN gitu. Kalau udah teman-teman, ini kita udah otomatis nagih uang muka ke dia. Misalnya nih ya, dia mau bayar uang mukanya, kita boleh langsung aja buka nih uang muka si Haji Makmur, lalu kita proses bayaran. Sama pembayaran juga ada dua cara, bisa dari transaksi sebelumnya atau fitur sebelumnya, atau bisa langsung narik dari si fitur bayarannya sendiri gitu. Kayak misalnya ini dia katanya bayarnya
masuknya ke BCA kita gitu. Dia bayar full, oke langsung kita masukin sini. Nah, terus dia bayarnya tanggal berapa? Bisa tanggal 19 dia baru bayar. Kita sini transfer bank, metode bayarnya dia udah kita lengkapi. Ini keterangannya kalau mau nambahin sesuatu gitu. Habis itu kita plus. Maka otomatis si uang muka ini yang tadinya belum lunas, kita refresh jadi lunas gitu. Jadi teman-teman kita tinggal kirim barangnya doang kayak gitu. Transaksi sudah selesai. Oke, teman-teman.